Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan struktur aktiva terhadap struktur modal kerja pada perusahaan bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 2110. Di sini ada rekan-rekan saya yang bernama Popon Sri Rahayu dengan NIM 216, Abri Aloysius Maro dengan NIM 220, Sabrina Disarap Sanjani 221, dan Salsa Fitriani Kurnia dengan NIM 222. Untuk yang selanjutnya di sini ada pengertian struktur modal. Modal adalah hak atau saham yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dalam modal saham, laba ditahan, atau kelebihan harta yang dimiliki oleh perusahaan terhadap kewajibannya. Sedangkan struktur modal adalah keseimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal ekuitas. Modal asing ini sebagai hutang jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan modal struktur adalah keseimbangan antara perbandingan hutang jangka panjang terhadap ekuitas. Di sini ada perhitungan struktur modal. Untuk rumusnya yang biasa digunakan untuk mencari debt to equity yaitu debt to equity sama dengan total debt dibagi equity dikali 100%. Untuk selanjutnya di sini ada struktur modal terbagi menjadi dua. Yang pertama ada modal asing dan modal sendiri. Untuk modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar. Dan untuk modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Mungkin cukup sekian dari saya dan akan diteruskan oleh teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Adisa dengan NIM akhir 221. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi struktur modal. Di sini terdapat tiga faktor. Yang pertama ada likuiditas. Di dalam penelitian ini menggunakan rasio lancar dengan membandingkan aset lancar dan kewajiban lancar. Yang dimana rumus yang digunakan untuk mencari kurun rasio itu kurun rasio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya yaitu yang kedua ada profitabilitas. Nah, di dalam penelitian ini, pengukuran profitabilitas menggunakan return on asset atau ROA, yang dimana rumusnya itu return on asset sama dengan EBIT dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Lalu selanjutnya yang terakhir ada struktur aktiva. Struktur aktiva ini adalah penentuan berapa besarnya alokasi untuk masing-masing komponen aktiva, yaitu yang dimana rumusnya total aktiva turnover sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Lalu selanjutnya di sini profil perusahaan yang kita pakai. Yang pertama ada PT Gojek Tokopedia Tbk atau Goto. Yang kedua ada PT Sigma Energi Kompesindo Tbk atau Siko. Yang ketiga ada PT Murnisadar Tbk atau MTMH. Yang keempat ada PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk atau Baik. Dan yang terakhir ada PT Indo Boga Sukses Tbk atau IBOS. Di sini variabel yang digunakan yaitu ada dua, yaitu variabel terikat atau dependen dan juga variabel bebas atau independen. Nah, variabel terikat ini adalah suatu variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas atau variabel X. Nah, variabel terikat ini sering disebut juga dengan variabel terpengaruh atau dependen, tergantung, efek, tak bebas, dan disingkat dengan nama variabel Y, yang dimana ada di dalamnya itu ada struktur modal atau debt equity ratio dalam kurung Y. Lalu selanjutnya yang kedua ada variabel bebas atau independent X. Nah, variabel bebas ini adalah suatu variabel yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan variabel lain diduga akan dapat berubah dalam keragamannya. Nah, variabel bebas ini juga disebut dengan variabel pengaruh, perlakuan, kuasa, treatment, independen, dan disingkat dengan variabel X. Yang dimana di dalamnya itu ada likuiditas atau kurun rasio X1, profitabilitas atau return on asset X2, dan struktur aktiva atau total asset turnover X3. Lalu selanjutnya ada kerangka konseptual. Nah, yang di dalamnya itu terdapat struktur modal atau Y. Nah, di dalam struktur modal ini juga terdapat likuiditas atau X1, lalu ada profitabilitas X2, dan yang terakhir ada struktur aktiva atau X3. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Popon Serahayu dengan NIM akhir 216. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, di sini ada data hasil perhitungan debt to equity, current ratio, return on asset, dan total asset turnover.
Nah, di sini saya akan menjelaskan debt to equity. Yang nomor 1 itu kode perusahaannya Goto ataupun PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Di debt equity rasionya di tahun 2017 1,13, di tahun 2018 1,78, di tahun 2019 2,15, di tahun 2020 0,54, di tahun 2021 0,24. Jadi rata-ratanya 1,88. Nah, yang kedua, kode perusahaannya Siko di debt equity rasionya tahun 2017 0,99, tahun 2018 1,23, tahun 2019 1,32, di tahun 2020 1,54, dan di tahun 2021 itu 0,32. Jadi rata-ratanya 2,46. Di yang ketiga ini kode perusahaannya MTMH di debt equity-nya di tahun 2017 1,62, di tahun 2018 2,70, di tahun 2019 2,01, di tahun 2020 2,00, di tahun 2021 1,13. Jadi rata-ratanya 1,54. Di kode perusahaan yang keempat itu PIX ataupun PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Di tahun 2017 di debt equity rasionya 1,41, tahun 2018 1,64, tahun 2019 0,12, tahun 2020 0,15, di tahun 2021 1,10. Jadi rata-ratanya 1,45. Dan yang terakhir, kode perusahaannya itu IBOS ataupun PT Indo Boga Sukses Tbk. Di tahun 2017 1,45, tahun 2018 0,20, tahun 2019 1,15, tahun 2020 0,60, dan di tahun 2021 0,95. Jadi rata-rata di PT IBOS itu 2,37. Nah, jadi bisa dilihat dari tingkat debt to equity ratio ataupun bisa disebut dengan DER yang tertinggi ini dimiliki oleh PT Murni Sadar Tbk atau bisa disingkat dengan MTMH pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,70% dengan rata-ratanya yaitu 1,54% per tahun. Dan yang terendah ini dimiliki oleh PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk yaitu sebesar 0,12% dengan rata-ratanya 1,45% per tahun. Nah, di tabel selanjutnya ada perkembangan current ratio pada perusahaan bisnis. Yang nomor 1 itu kode perusahaannya Goto ataupun PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Di current rasionya di tahun 2017 0,34, tahun 2018 0,56, tahun 2019 1,09, tahun 2020 2,54, dan di tahun 2021 3,03, dan rata-ratanya itu 1,62. Dan kode perusahaan yang kedua itu Siko di tahun 2017 itu 0,32, di tahun 2018 0,58, di tahun 2019 2,01, di tahun 2020 1,01, dan di tahun 2021 itu 0,01. Nah, rata-ratanya itu di PT Siko sebesar 0,96. Dan kode perusahaan yang ketiga itu bisa disingkat dengan MTMH. Di current ratio tahun 2017 0,87, tahun 2018 1,00, di tahun 2019 1,02, tahun 2020 0,17, dan di tahun 2021 1,07 dengan rata-rata sebesar 1,16. Dan di PT yang keempat itu kode perusahaannya PIX ataupun PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Di tahun 2017 itu 0,68, di tahun 2018 1,21, tahun 2019 0,21, di tahun 2020 2,00, dan di tahun 2021 0,80 dengan rata-ratanya yaitu 1,93. Dan yang terakhir yaitu kode perusahaannya IBOS ataupun PT Indo Boga Sukses Tbk. Di current ratio tahun 2017 1,88, tahun 2018 1,45, tahun 2019 0,34, di tahun 2020 0,39, dan di tahun 2021 0,59. Jadi rata-rata di PT Indo Boga Sukses Tbk ini sebesar 2,67. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Abri Alisius Maro dengan NIM 3 terakhir 220. Di sini saya akan menjelaskan tabel perkembangan return on asset.
Yang pertama, kode perusahaan Gotoh, return on asset pada tahun 2017 1,28, pada tahun 2018 1,56, pada tahun 2019 1,20, pada tahun 2020 2,00, pada tahun 2021 1,78, dan didapatkan rata-rata 1,88. Yang kedua, kode perusahaan Siko, return on asset pada tahun 2017 0,34, pada tahun 2018 0,76, pada tahun 2019 0,33, pada tahun 2020 0,68, pada tahun 2021 1,34, dan didapatkan rata-rata 2,46. Kode perusahaan yang ketiga bisa disingkat MTMH, return on asset pada tahun 2017 adalah 0,80, pada tahun 2018 0,98, pada tahun 2019 0,56, pada tahun 2020 0,56, pada tahun 2021 1,08, dan didapatkan rata-rata 2,99. Kode perusahaan yang keempat ada Baik, return on asset pada tahun 2017 1,04, pada 2018 0,45, pada tahun 2019 1,07, pada tahun 2020 0,45, tahun 2021 0,50, dan didapatkan rata-rata 1,53. Kode perusahaan yang kelima ada IBOS, return on asset pada tahun 2017 adalah 1,00, tahun 2018 0,63, pada tahun 2019 0,59, tahun 2020 0,76, tahun 2021 1,18, dan didapatkan rata-rata 2,18. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel perkembangan total aset turnover. Pertama, ada kode perusahaan Gotoh, total aset turnover pada tahun 2017 adalah 1,54, pada tahun 2018 2,76, pada tahun 2019 2,61, 2,61, pada tahun 2020 1,08, tahun 2021 2,67, dan didapatkan rata-rata 2,74. Yang kedua ada kode perusahaan Siko, pada total aset turnover pada tahun 2017 adalah 0,57, pada tahun 2018 1,69, pada tahun 2019 0,65, pada tahun 2020 0,90, pada tahun 2021 1,78, dan didapatkan rata-rata 3,61. Yang ketiga ada kode perusahaan yang bisa disingkat MTMH. Total aset turnover pada tahun 2017 didapatkan adalah 0,99, 2018 0,81, tahun 2019 0,90, tahun 2020 1,72, tahun 2021 0,86, dan didapatkan rata-rata 4,29. Kode perusahaan yang keempat ada Baik. Total aset turnover pada tahun 2017 didapatkan adalah 1,34, tahun 2018 1,00, tahun 2019 1,45, tahun 2020 0,76, tahun 2021 0,64, dan didapatkan rata-rata 2,22. Dan yang kelima ada kode perusahaan IBOS. Total aset turnover pada tahun 2017 adalah 0,98, tahun 2018 0,90, tahun 2019 1,65, tahun 2020 0,81, tahun 2021 1,45, dan didapatkan rata-rata 3,81. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsa Fitriani Kurnia, dengan NIM belakang 222. Di sini saya akan menjelaskan hasil uji linier regresi berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui
pengaruh liabilitas, profitabilitas, dan struktur aktiva terhadap struktur modal. Analisis ini diolah menggunakan program software SPSS versi 22. Hasil analisis regresi linear dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. Ada uji parsial. Yang pertama ada current ratio atau X1 dengan nilai variabelnya negatif 1,449 dan nilai signifikasinya 1,01. Yang kedua ada return on asset atau X2 dengan nilai variabelnya negatif 5,858 dan nilai signifikasinya adalah 0,86. Yang ketiga ada total asset turnover atau X3 dengan nilai variabelnya 3,609 dan nilai signifikasinya adalah 0,82. Sehingga ada perumusan hipotesis. Hipotesis yang ke-1 yaitu jika nilai signifikasinya kurang dari 0,5, maka terdapat pengaruh variabel X1 terhadap Y. Hipotesis 2-nya, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,5, maka terdapat pengaruh variabel X2 terhadap Y. Dan hipotesis ketiga, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,5, maka terdapat pengaruh variabel X3 terhadap Y. Dengan catatan tingkat kepercayaan 95% dan A-nya adalah 0,5. Adapun pengaruh variabelnya, pengaruh current ratio terhadap debt to equity ratio, berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai koefisien variabel X atau X1, yaitu current ratio sebesar negatif 1,449 dan nilai signifikasi X1 sebesar 1,01 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa current ratio tidak berpengaruh terhadap struktur modal atau debt to equity ratio. Yang kedua, ada pengaruh return on asset terhadap debt to equity ratio. Berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai koefisien variabel X2 atau return on asset sebesar negatif 5,858 dan nilai signifikasinya adalah 0,86 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa return on asset tidak berpengaruh terhadap struktur modal atau debt to equity ratio. Yang ketiga ada pengaruh total asset turnover terhadap debt to equity ratio. Berdasarkan hasil di atas, diperoleh nilai koefisien variabel X3 atau total asset turnover sebesar 3,609 dan nilai signifikasi X3 adalah 0,82 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa total asset turnover tidak berpengaruh terhadap struktur modal atau debt to equity ratio. Yang kedua, saya akan menjelaskan hasil uji linear simultan. Hasil uji simultan menggunakan SPSS versi 22. Di dalam tabel terdapat regression, residual, dan total. Adapun sum of squares, DF, mean square, F, dan signifikan. Total signifikasi X1, X2, X3 adalah 157B. Dan dependent variable Y yang artinya DER atau debt to equity ratio, dan variabel konstannya yaitu X1, X2, dan X3. Dari hasil di atas diperoleh nilai F yang dihitung sebesar 21,525 dan signifikasinya sebesar 157B, terlihat bahwa nilai signifikasi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa current ratio atau X1, return on asset atau X2, dan total asset turnover atau X3 tidak berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal, DER atau debt to equity ratio atau Y.
karena signifikasinya lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya yaitu laporan keuangan pada dasarnya merupakan sebuah hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi di antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan. Dan dalam keuangan ada yang disebut dengan struktur modal. Struktur modal adalah fungsi pendanaan yang harus dibuat oleh manajemen dalam rangka pembiayaan investasi untuk mendukung kinerja dan operasional perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi struktur modal, diantaranya size perusahaan, pertumbuhan perusahaan, keuntungan atau profitabilitas, pajak, manajemen leverage, likuiditas, non-debt tax, dan resiko bisnis dan yang lainnya. Sekian presentasi dari saya dan rekan-rekan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.